kita sebutnya program pelayanan masyarakat. Jadi teman-teman kita memberikan pengajaran, memberikan beberapa ya pelayanan, buat lomba dan segala macam untuk siswa-siswa di luar. Jadi teman-teman di Olimpiade mereka nggak hanya dituntut untuk bisa prestasi untuk diri mereka sendiri, tapi bagaimana caranya mereka bisa menjadi inspirasi, bisa mengajak teman-teman nggak cuma di Fatih, kalau bisa di luar juga untuk ya bisa ikut berprestasi juga terutama di dunia Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu lagi bersama saya Safriyadi, di mana kita di sini akan bersama-sama mendengarkan kegiatan serta proses belajar mengajar di Fatih Bilingual School. Untuk kali ini kita bersama Pak Tiar, yang mana beliau merupakan koordinator di Fatih Bilingual School. Kita sapa dulu Pak Tiar di sini. Selamat pagi Pak Tiar. Pagi, Pak Adi. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Adi sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke Pak Tiar, terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Sedikit kita akan berbincang dengan Pak Tiar mengenai Olimpiade di Fatih Bilingual School. Yang kita tahu bahwa Pak Tiar ini merupakan koordinator di Fatih Bilingual School. Oke Pak Tiar, untuk pertanyaan yang pertama, boleh dijelaskan apa itu Olimpiade, mungkin bagaimana proses pembinaan Olimpiade di Fatih Bilingual School? Ya, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau di Fatih Bilingual School memang banyak sekali klub dan ekstrakurikuler seperti halnya sekolah lain juga. Dan salah satu klub yang bisa dibilang menjadi klub eksklusif, klub mungkin unggulan kalau di Fatih Bilingual School itu klub Olimpiade. Seperti halnya klub lain, klub Olimpiade juga mempunyai peran untuk menjadi wadah sekolah untuk memberikan pendidikan karakter kepada siswa-siswanya. Selain di pembelajaran KBM secara normal, kita ada juga klub dan ekstrakurikuler. Jadi ini seperti bentuk ya program pendekatan ekstra untuk guru-guru terhadap siswa ya, melalui ya jalur di tim Olimpiade. Kalau program pembinaannya sendiri ya kita memang ada kegiatan belajar mandiri rutin tiap minggunya Pak Adi, mungkin sekitar seminggu setiap pulang sekolah sekitar 3 kali pertemuan gitu kan. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan lembaga Eduversal untuk pelatihan Olimpiade yang 2 tahun 3 tahun terakhir ini kita jalankan secara online. Tapi alhamdulillah juga memberikan hasil yang cukup signifikan dan pembinaan yang bagus juga dari pihak Eduversal, dan kurang lebih seperti itu. Kemudian di sela-selanya kita juga ada beberapa kegiatan refreshing, karena memang kalau di tim Olimpiade kegiatannya nggak lain tidak bukan siswanya belajar gitu, yang pasti akan jenuh pada satu titik tertentu gitu. Makanya kita ada mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan sekali kita ada refreshing, jalan-jalan, kumpul bersama, buat program untuk motivasi. Kurang lebih seperti itu Pak Adi kalau di Olimpiade. Sangat menarik sekali ya. Jadi selain mereka belajar juga adanya refreshing ya, biar mereka itu terbuka pengetahuan dan juga kesenangan dari hati mereka supaya untuk melanjutkan proses belajar mengajar Olimpiade ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk kita tahu bahwa Fatih selalu memberikan bonus ya ketika adanya proses Olimpiade ini dilakukan, proses belajar ini dilakukan, pasti adanya bonus ya berupa juara mungkin. Boleh Pak Tiar dijelaskan sedikit mungkin juara yang didapatkan oleh siswa Fatih selama ini? Ya, alhamdulillah. Mungkin salah satu kenapa alasan tim Olimpiade di Fatih menjadi unggulan tadi yang saya sebut di awal, memang selain alhamdulillah dengan proses pembinaan yang ada selama ini, kita juga bisa menghasilkan produk lain yaitu berupa prestasi itu kan, keberhasilan teman-teman baik dari ya prestasi yang tingkat regional, nasional, internasional, hampir ya tiap bulan alhamdulillah ada Pak Adi. Mungkin kalau saya sebut angka misalnya tiap tahun minimum 100 prestasi itu ada itu. Tapi ada prestasi lain juga yang mungkin kadang orang tidak lihat itu. Kita juga ingin teman-teman di sini bisa prestasi untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk siswa Aceh terutama di luar sana. Jadi kita ada beberapa program yang kita sebutnya program pelayanan masyarakat. Jadi teman-teman kita memberikan pengajaran, memberikan beberapa ya pelayanan, buat lomba dan segala macam untuk siswa-siswa di luar. Jadi teman-teman di Olimpiade mereka nggak
hanya dituntut untuk bisa prestasi untuk diri mereka sendiri, tapi bagaimana caranya mereka bisa menjadi inspirasi, bisa mengajak teman-teman nggak cuma di Fatih, kalau bisa di luar juga untuk ya bisa ikut berprestasi juga terutama di dunia Olimpiade. Luar biasa sekali. Tidak diperpanjang lagi ya, karena sudah jelas sekali dijelaskan oleh Pak Tiar tadi mengenai Olimpiade di Fatih Bilingual School. Baik semuanya, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.